looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that, she working that back. I don't know how to act. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ain Nazri dengan NIM 12410620741. Nah, di sini saya membuat video mengenai simulasi model pembelajaran PJBL, di mana ketika saya menjadi seorang guru, seperti apa yang akan saya lakukan ketika ada model pembelajaran PJBL. Nah, yang pertama-tama, saya ketika masuk kelas maka melakukan salam dan berdoa. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Nah, baik, sebelum kita mulai pelajaran maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya saya akan melakukan absensi, di mana saya akan mengecek kehadiran siswa saya, apakah ada yang sakit atau ada yang berhalangan tidak hadir, itu izin. Nah, ketika ada siswa saya yang sakit, maka saya akan mengajak siswa-siswa saya untuk mendoakan temannya yang tidak hadir agar diberikan kesembuhan. Nah, baik, yang selanjutnya saya akan melakukan ice breaking, di mana sebelum saya memulai materi, saya akan melakukan ice breaking. Contohnya seperti, sapi minumnya apa? Apa? Air. Apa? Susu. Nah, masih ada yang belum fokus. Nah, di sini sapi yaitu minumnya air, bukan susu. Tapi kalau sapi itu yang menghasilkan susu. Nah, seperti itulah contoh ice breaking saya dan lain-lainnya. Baik, langkah selanjutnya saya akan menanyakan terlebih dahulu materi sebelumnya yang telah saya ajarkan. Misalnya, anak-anak ibu masih ingat pelajaran sebelumnya? Nah, baik, masih ya. Baik, ibu akan memberikan pertanyaan apabila masih ingat. Nah, apa itu pengangguran? Nah, apa? Naila, bisa dijawab? Nah, ketika siswa saya menjawabnya, maka itu termasuk ketika siswa saya bisa menjawabnya, berarti pembelajaran yang kemarin siswa saya masih ingat. Baik, setiap masuk kelas saya akan memurojaahkan terlebih dahulu materi yang sebelumnya, karena dari pengalaman yang saya dapati ketika memulai pembelajaran baru, saya akan melakukan materi yang sebelumnya akan ditanyakan terlebih dahulu agar melatih mengingat siswa saya. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai biaya produksi dan merancang suatu usaha sederhana. Nah, di mana saya menggunakan media pembelajaran PowerPoint dan media gambar. Nah, di sini anak-anak ibu pernah nggak sih beli makanan di kantin? Pernah? Nah, pernah kan? Jadi pada saat sekarang ini kita akan belajar mengenai biaya produksi dan merancang suatu usaha. Nah, kemarin ibu ada kan bilang ke anak-anak ibu bahwasannya setiap kelompok itu harus membuat suatu produk. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya, dimana sebelum pertemuan PJBL ini, Project Based Learning ini, saya telah membuat sebelumnya diadakannya PJBL ini membuat suatu kelompok, dimana siswa-siswa saya membuat suatu produk, baik itu seperti es teh, salad buah, dan roti bakar. Nah, pada saat ini saya akan menanyakan kepada siswa-siswa saya apakah produk tersebut telah dibuat. Nah, baik, anak-anak ibu semua telah dibawa yang ibu perintahkan kemarin. Sudah bu, baik. Kamu apa?
roti bakar, es teh, salad buah. Baik. Nah, baik, selanjutnya itu di skip dulu ya anak-anak ibu. Ibu akan menjelaskan materi yang kita bahas sekarang, yaitu mengenai biaya produksi dan merancang suatu usaha sederhana. Nah, biaya produksi adalah di mana biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk, baik itu jasa maupun barang. Nah, selanjutnya yaitu apa itu modal. Modal adalah di mana biaya yang dikeluarkan untuk barang tersebut ataupun jasa. Contohnya, ketika anak-anak ibu beli es teh. Nah, es teh itu pelaku usaha itu ada mengeluarkan namanya modal, di mana untuk beli tehnya berapa, untuk beli gulanya berapa, untuk beli es batunya berapa, pipetnya berapa. Nah, contohnya teh satu kotaknya 8.000, gula 5.000, habis itu gelasnya berapa, 4.000, pipetnya 2.000. Nah, misalnya kita totalkan menjadi 22.000. Nah, itulah modal menjual es teh. Nah, menurut ibu, anak-anak ibu, berapakah harga yang harus kita keluarkan? Nah, maka kita tidak tahu, maka adanya namanya pendapatan. Misalnya kita jual harga es teh itu biasanya berapa pasarnya anak-anak ibu? Iya, 5.000. Nah, jadi ketika kita terjualnya 12 kotak misalnya dengan harga 5.000, 12.000 dikali 5.000 yaitu sama dengan 60.000. Maka itulah yang dinamakan pendapatan. Nah, semua yang didapatkan belum tentu itu menjadi hak pelaku usaha, karena itu tuh belum termasuk keuntungan. Selanjutnya kita masuk dengan keuntungan, di mana pendapatan itu dengan modal dan pendapatan itu dikurangkan. Misalnya tadi modalnya 22.000, sedangkan pendapatan kita 60.000. 60.000 dikurang 22.000 sama dengan 38.000. Maka itulah yang disebut dengan keuntungan. Jadi anak-anak ibu nggak boleh misalnya gini, kan banyak tuh pelaku usaha yang kayak banyak gitu dapat duitnya sampai 1 toples. Nah, itu tuh bukan seutuhnya keuntungan, itu tuh masih pendapatan pelaku usaha. Nah, seperti itu ya anak-anak ibu. Nah, baik, selanjutnya kita itu ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu, ketika anak-anak ibu membuka usaha, apakah anak-anak ibu ingin rugi? Tidak kan? Maka oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar project based learning, di mana kelompok yang ibu telah tentukan ada 4 kelompok kan? Nah, baik. Nah, di sana 4 kelompok yang ibu telah tunjuk itu tuh ibu minta mendesain perencanaan proyek, yaitu menentukan harga produksi yang ibu jelaskan tadi, modal, pendapatan, dan keuntungan. Nah, di sana anak-anak ibu mendesainnya proyek tersebut. Nah, baik, langkah selanjutnya anak-anak ibu membuat laporannya itu di kertas karton, di mana ibu telah menyediakan kertas kartonnya untuk 4 kelompok. Nah, baik, untuk ketua kelompoknya ataupun perwakilan dari kelompoknya boleh maju untuk mengambil karton dari ibu. Baik, sudah. Selanjutnya ibu akan menjadwalkan desain proyeknya kapan jadinya. Ibu akan beri waktu selama lebih kurang 30 menit itu terlalu lama, atau anak-anak ibu mau lebih lama lagi. Ibu kasih pilihan 30 menit atau 20 menit. Lebih cepat nggak sih? Karena anak-anak ibu pasti tahu berapa harga yang telah dikeluarkan kemarin waktu membuat misalnya nih roti bakar, es teh, salad. Anak-anak ibu pasti udah tahu kan harga apa aja yang dikeluarkan. 20 menit ya ibu kasih waktunya. Nah, baik, selanjutnya anak-anak ibu boleh melakukan pembuatannya dari sekarang. Baik, selanjutnya ketika saya telah melakukan penjadwalan, saya akan melakukan itu monitoring, di mana saya akan berkeliling. Nah, contohnya seperti ini. Saya bertanya kepada kelompok 1,
Anak-anak ibu buat apa? Buat roti bakar, Bu. Oh, roti bakar. Nah, berapa modal yang dikeluarkan? Misalnya 50.000, Bu. Baik. Saya berkeliling, saya pantau semua siswa saya. Apakah semuanya ada yang bingung atau apa atau kurang jelas, saya akan menanyakan kembali kepada siswa-siswa saya. Nah, tahap selanjutnya yaitu baik anak-anak ibu semua, karena waktunya telah cukup, anak-anak ibu telah siapkan semuanya. Baik, selanjutnya kita akan mengadakan presentasi kelas. Nah, baik kepada kelompok 1 dipersilakan. Nah, di sini siswa-siswa saya akan presentasi. Saya akan memberikan tanggapan seperti pertanyaan, kenapa kamu mengambil produk roti bakar? Apa alasannya? Nah, saya akan bertanya seperti itu kepada yang presentasi. Boleh juga teman-teman yang lain jika ada ingin ditanyakan itu diperbolehkan. Baik, langkah selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, di mana saya akan menanya pada siswa-siswa saya, tadi apa yang kita pelajari anak-anak? Anak-anak saya menjawab misalnya mengenai pendapatan, Bu, mengenai modal, mengenai keuntungan. Nah, baik. Nah, anak-anak ibu semua, jadi bisa dipahamkan bahwasannya setiap teori ekonomi itu tidak bisa didasarkan oleh teori saja, namun ada prakteknya. Nah, seperti ini. Anak-anak ibu bukan hanya tahu teorinya, tapi bisa menghasilkan, membuat produknya secara sederhana. Baik, mungkin cukup ini saja pertemuan kita kali ini. Kalau ibu ada salah ataupun ada yang kurang paham, boleh ditanyakan sama ibu. Nah, baik, semoga anak-anak ibu diberikan kesehatan, bisa berjumpa lagi untuk pertemuan selanjutnya. Semoga ilmu yang ibu berikan bermanfaat bagi anak-anak ibu semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.